Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Himoto Umaru-chan season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, dipersilakan nonton dulu. Videonya ada di play, silahkan cek channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan Taihei yang akan nginep di tempat kerjanya. Dia bakalan pulang besok malam, padahal besok itu libur. Taihei kelewat rajin kalau soal kerjaan. Taihei menyuruh Umaru jangan bergadang dikala dia kagak ada di rumah. Pas dia berangkat nampak si Umaru bahagia banget bisa bebas ngapain aja. Tapi kadang dia suka mengingat jikalau kakaknya berada di sana pasti marah-marah. Tak lama Umaru merasa lapar. Karena dia udah disiapin, jadi dia coba cek, ternyata cuma tumis paprika. Jadi dia milih nyeduh pop mie aja, ditambah cola sama keripik kentang. Udahlah dia sentosa, bisa bebas seperti itu. Terus dia lanjut tidur, nah dia kebablasan, bangun-bangun malam hari. Langsung aja dia nongkrong di luar dan kebetulan si Taihei baru pulang. Setelah itu si Umaru malas-malasan ketika diajak kerja bakti di apartemennya. Taihei ngancem mungkin kalau Umaru kagak ikut, Umaru bakalan dianggap bukan orang yang baik. Alhasil mau gak mau si Umaru ikut. Terlihat pemiliknya udah tua macam itu, tapi si Umaru pengen balik lagi. Si Taihei memaksa dia buat tetap ikut. Nah di sana udah ada si Ebina yang lagi nyabutin rumput. Nampak dia udah lihai nyabutinnya karena mungkin dia dari kampung jadi udah biasa. Beda dengan si Umaru. Umaru pun ikut mencobanya. Pas dicoba seru katanya, jadinya dia lanjutin ampe kayak main game. Terus dia mau yang tinggi rumputnya. Pas dia cabut dia terpental dan menangis. Taihei menyuruhnya untuk pulang aja. Cuma si Umaru kini pengen ngebantuin lagi. Tak lama akhirnya mereka selesai. Nampak jadi bersih seperti itu. Lalu istirahat. Si Ebina mukanya merah seperti itu. Dia dianggap demam padahal dia malu mungkin berhadapan sama si Taihei. Setelah itu Umaru bertemu dengan si Silpin yang lagi latihan bola. Katanya akan ada pertandingan antar kelas. Umaru baru inget soal ini. Umaru mempunyai bakat setelah dia suka menendang makanan. Si Silpin pun pengen diajarin sama si Umaru. Karena gak ada pilihan, Umaru pun menerimanya dan memberitahu hal-hal penting dalam sepak bola, skill dan yang lainnya. Keesokannya pertandingannya pun dilaksanakan. Di sana Umaru ikutan juga. Tapi si Ebina berbeda tim sama si Umaru. Motoba udah berambisi bakalan melindungi si Umaru. Terlihat timnya Umaru macam anime bola Inazuma Eleven. Tak lama pertandingannya dimulai. Silpin baru menampakkan diri yang akan menjadi musuh dari si Umaru. Ketika pertandingannya dimulai, si Silpin langsung ngegas dan menggunakan latihan yang diberikan oleh si Umaru. Pas nendang bolanya masih bisa ditahan sama si Motoba dan langsung dioper sama si Umaru. Ketika dibawa, ada si Silpin yang menghalau. Di situ terjadi adu kekuatan di keduanya. Tapi Silpin yang lebih kuat bisa melakukan tembakan hingga menjebol gawang tim Umaru. 1-0 buat tim si Silpin. Silpin udah kecapean duluan karena main sendiri. Tak berselang lama tim Umaru berhasil menyamakan kedudukan. Dan terjadi saling membalas, terutama tembakan dari si Motoba yang terkena dadanya si Ebina. Alhasil bolanya berubah arah dan masuk. Tak lama Silpin membalasnya. Tapi tim Umaru nampak masih pada semangat. Beda dengan tim Silpin yang udah pada kecapean. Pas dimulai lagi dia baru ingat kalau sepak bola itu bermain secara tim. Alhasil mereka bermain sangat rapi sekarang. Tapi masih belum bisa membuahkan hasil. Malah timnya kebobolan lagi. Alhasil tim Umaru pemenangnya. Silpin auto sedih, tapi dia sangat dihormati sama rekannya. Karena dia jago banget dalam sepak bola, mereka pengen diajarin. Setelahnya Silpin belum nyerah, kini lomba poli. Setelah itu si Umaru lagi nonton anime tentang orang yang gampang deket sama orang lain. Umaru sebenarnya pengen macam itu juga, cuma dia mau ngobrol atau ngajak aja masih kagak berani. Takutnya ditolak dan berujung sakit hati. Ketika di sekolah pas dia melihat teman-temannya gampang banget bisa ngobrol sama orang lain. Beda dengan dia, belum juga gerak, dia udah malu duluan. Pulangnya dia bertanya sama Ebina bagaimana rasanya ketika mengajak cuma ditolak seperti dia dulu ngajak si Motoba.
Katanya agak malu dan takut juga, cuma kan kalau belum dicoba belum tahu. Alhasil Umaru pengen mencobanya ke si Silpin. Ternyata Silpin dan Motobanya kebetulan ngikutin, jadinya dia ngajakin pulang bareng dah. Singkat cerita, si Bomber pengen numpang makan di rumah si Taihei. Sekalian dia ngajak si Alex. Nampak dia susah banget diajak. Di sisi lain, Umaru yang lagi malas-malesan tiba-tiba kedatangan mereka bertiga. Dia merasa ada orang asing dan merasa kalau dia mengenal seseorang ketika melihatnya. Lalu mereka makan terlebih dahulu. Di tengah itu, Alex kegirangan ketika tahu kalau musim ini bakalan ada anime seru. Umaru pun demikian, alhasil dia nontonlah anime. Yang membuat Umaru makin curiga dengan orang macam ini. Pas ia pikir-pikir, orang yang barbar di mana-mana itu macam Silpin, dan ternyata emang benar. Akhirnya si Umaru dapat temen yang sefrekuensi sama dia, yang sama-sama suka anime. Yang lain makan, mereka berdua lagi senang-senang nonton. Tak lama Alex pulang. Mereka berdua cepet banget deketnya, padahal si Alex itu susah banget buat diajak kumpul kayak gitu. Setelah itu Umaru mendengar omongan dari orang kalau Umaru itu mempunyai kakak seorang aktor dan juga bapaknya orang Jerman. Lantas dia merasa aneh kalau semuanya hoak. Terus dia bertemu dengan Silpin dan mengajak ke rumahnya. Sesampainya di sana dia terkejut melihat rumahnya tradisional kayak gitu. Luas pula, ditambah banyak poster waifu juga. Yang tak lain itu punyanya si Alex. Terus si Silpin nunjukin sebuah ruangan perpustakaan pribadinya. Katanya dia mau belajar buat UTS nanti demi bisa mengalahkan si Umaru. Umaru masih mikirin hoak yang bertebaran di mana-mana. Dan dia mulai menyadari bapaknya orang Jerman terus punya perpustakaan pribadi yang tak lain mungkin yang dimaksud orang lain itu adalah si Silpin bukan si Umaru. Setelahnya si Umaru sedang nyaman menggunakan korek kuping. Taihei menyuruh untuk menyimpan kembali kalau udah memakainya. Nah besoknya si Umaru lupa ditaruh, alhasil keinjek dan patah. Akhirnya Taihei bakalan beli lagi nanti. Tak lama pas Umaru bangun tidur, dia mencari korek kuping yang kagak ada di sana. Nah kupingnya mulai gatal-gatal dah. Dia udah kagak kuat lagi. Sementara itu si Taihei mau pulang cepat. Dia mau beli korek kuping karena keinjek bekas makai si Umaru. Bomber mengkhawatirkan si Umaru yang mungkin lagi kegatelan. Taihei malah aneh kan baru dikorek semalam. Justru katanya kerasanya bakalan sekarang. Alhasil dia cepat-cepat pulang dan si Bomber membeli berbagai korek kuping. Pokoknya modern semua. Cuma yang dipakai tetap yang tradisional. Terus Umaru dikorekin sama si Taihei yang membuat nostalgia. Dulu suka dikorekin sama emaknya. Nah Taihei, ore mo yatte. Jibun de yare. Malam harinya Umaru dibangunin karena molor mulu. Besoknya Taihei ngajak buat bersih-bersih. Dia merasa tiap minggu selalu ajak kotor dan mengandalkan kakaknya buat bersih-bersih. Umaru mah baik, kalau bersih mungkin kakaknya bakalan gabut. Tapi kali ini dia mengurungkan niat untuk selalu bersih tiap hari. Taihei memberitahu cara membersihkan dari mulai menyimpan barang di tempatnya, menyimpan barang yang jarang dipakai dan sisanya membuangnya. Sesudahnya tinggal menunggu hari apakah Umaru bisa mempertahankan kebersihannya. Umaru juga kali ini ke bawah rapi, menyimpan kaset gamenya ke tempatnya. Nah pas seminggu karena masih bersih, si Taihei auto gabut, kagak ada kerjaan. Setelah itu Umaru menandai hari Minggu nanti dia bakalan nonton sama temannya. Ketika hari H terlihat mereka baru lagi nonton di bioskop. Tadinya mereka mau makan dulu tapi si Silpin udah beli popcorn. Jadi karena udah terlanjur, alhasil nonton dulu walaupun Ebina udah kelaparan. Mereka milih filmnya dulu. Umaru menyarankan film yang ratingnya kecil, biar kagak dikatain wibu. Tapi justru si Silpin mau nonton anime gitu. Dia udah mempersiapkannya dari semalam. Karena yang lain gak mau jadi nonton film yang Umaru sarankan. Pas di dalam si Ebina nyari popcorn yang udah habis sebelumnya. Ketika filmnya berjalan, Silpin tertidur. Dan Umaru menebak-nebak ceritanya. Mungkin dia udah nonton kali. Nah pas bagian akhir si Ebina kagak kuat. Udah lapar banget. Dan terjadilah perutnya berbunyi. Untungnya kagak pada dengar. Tiba-tiba aja pandangan si Umaru tentang film ini jadi bagus menurutnya. Singkat cerita terlihat Umaru dan Motoba lagi menggabut dan males-malesan. Mungkin kalau di rumahnya Motoba bakalan ribut beda dengan di rumahnya Umaru. Tak lama si Alex datang membawa game yang membuat si Motoba langsung cemberut.
Mereka berkenalan di sana. Nampak si Alex udah memanggil guru juga ke si Umaru. Di situ Alex memberi kaset Galge keluaran baru. Di sana Motoba dikacangin, dialah yang kagak ngerti sendirian. Pas mereka main-main, tak lama akhirnya si Motoba mengusulkan jawaban. Katanya dia milih yang A, tapi si Alex yakin kalau yang benar itu yang C. Alhasil karena gak mau ribut, dicobain satu-satu. Nah, pilihan si Motoba lumayan naik. Cuma pas pilihan si Alex malah jadi turun. Motoba modal Hawkinjer. Padahal yang paling tepat itu yang B. Setelah itu Umaru membeli sebuah game baru bernama Mogu Mogu Watching yang lagi populer. Katanya itu game buat anak-anak. Mungkin besok aja dia bisa menamatkannya. Tahunnya kagak, dia mulai kesusahan dari hari ketiga dan seminggu kemudian dia belum tamat juga. Sampai dia harus main 10 jam demi mendapatkan barang langka yang belum kunjung dia dapatkan. Sampai akhirnya dia kecanduan game tersebut. Terus ketika Taihei menuju ke kantor, dia melihat orang yang main game tersebut. Emang bener-bener populer banget. Sampai Alex pun ikutan main juga, matanya udah kayak panda gitu. Ketika pulang, Taihei bertemu dengan Ebina. Dia meminta saran untuk supaya bisa membuat berhenti bermain game. Sebenarnya dia juga kagak main game. Cuma Taihei bisa mencoba untuk memberitahu main game yang sehat. Alhasil dia membeli game tersebut dan mabar. Nah, setelah 1 jam si Taihei berhenti karena mau makan. Hari-harinya mereka main game secara sehat. Hingga akhirnya udah sebulan si Umaru bisa mengumpulkan semuanya. Tak lama memberitahukan kalau Mogu Mogu Watching ada yang keduanya. Terus suatu hari si Motoba kelihatan senang banget ketika mau berkunjung ke rumahnya si Umaru. Tapi pas sampai sana tiba-tiba jadi lesu ketika melihat ada si Alex juga di sana. Dia datang ke sana mau memberikan hadiah kepada mereka berdua. Alex memberikan mainan kucing macam yang kakaknya punya. Cuma dia udah membuat ulang seperti itu. Nah, si Motoba juga dapat. Dia dapat sebuah action figure kesukaan si Alex. Cuma Motoba kagak ngerti itu apaan, terbuka kayak gitu. Dia pengen ngasih setelah kalah dalam pertandingan game kemarin. Motoba kagak bisa menerimanya. Dia punya niat untuk memberikannya kepada Umaru. Cuma kalau dipikir-pikir lagi karena action figurnya kayak gitu, dia jadi kagak jadi. Dia memilih pulang dan berniat membuangnya. Cuma setelah dipikir-pikir lagi, dia itu belum pernah dapat hadiah gini. Natal atau ulang tahun pun dia kagak pernah ngerayain atau dapat hadiah. Alhasil dia bawa pulang aja. Setelahnya si Umaru melihat iklan hamburger yang membuatnya pengen memakannya. Sampai dia selalu memikirkan itu hamburger. Pas pulang sekolah ketika Silpin menanyakan liburan nanti bakalan kemana, Umaru kelepasan ngomong hamburger. Pas sekali akhirnya Silpin mengajak buat membelinya. Nampak ada yang baru pertama kali ke sana, langsung aja Silpin mesen paket lengkap. Pas dicobain nampak nikmat banget. Sebelumnya Umaru pernah makan, cuma di rumah jadi sepi. Kali ini dia merasakan jadi seorang siswi SMA. Makan bareng-bareng macam itu. Ebina mesen banyak banget dan beralasan buat stok di rumah. Singkat cerita Natal pun tiba. Taihei menawarkan kue apa yang mau dibuat untuk Natal nanti. Katanya Umaru ada janji sama temannya. Lantas Taihei sedih padahal Umaru request buat tahun depan untuk menambahkan boneka Santa. Jadi Umaru menyuruh untuk buat tanggal 25 aja. Terus 3 sejoli lagi mau bikin rencana buat malam Natal nanti. Si Bomber kagak bisa Natalan sama si Umaru kali ini. Alhasil karena si Alex mau lihat konser Anisong, karena Taihei juga kagak kemana-mana jadi tidak ada salahnya untuk mengikuti si Alex. Malamnya para ciwi-ciwi kumpul, nampak senang banget terutama si Silpin. Ebina tumben-tumbenan kagak pulang kampung. Katanya dia lebih baik di sini. Semenjak berteman sama mereka, Ebina jadi kagak kesepian. Si Motoba juga ikutan senang. Terus mereka melihat lampu-lampu di sana dan melihat-lihat di area sana sampai akhirnya si Silpin menanyakan kegiatan mereka sibuk atau enggak. Karena kagak sibuk, dia ngajakin ke rumahnya. Di sisi lain nampak si Bomber sangat happy dari yang sebelumnya kurang yakin kalau bakalan seru. Sesampainya di rumah Silpin terlihat ruangannya begitu indah. Udah dia persiapkan sedemikian rupa. Terus pas duduk ada slot 1 orang lagi yang katanya itu buat si UMR. Dia teman sekaligus udah macam sahabat yang membuat dia bisa berteman dengan mereka. Dia di situ cerita panjang tentang si UMR. Sampai akhirnya dia tertidur. Ketika mereka mau pulang,
Mereka bertiga menulis terlebih dahulu pesan buat si Sylphine. Pas berpisah dan mau pulang, ada pesan masuk dari si Sylphine. Dia mengundang ke rumahnya karena malam Natal, jadi pesannya ke pending. Alhasil Umaru pura-pura ada yang ketinggalan. Jadi nyuruh Ebina pulang duluan. Tak lama si Ebina bertemu dengan si Taihei. Mereka pulang bareng dah di sana. Ebina auto gugup kalau deket sama si Taihei. Sampai ada orang yang anggap mereka itu pacaran. Terus Ebina mengingat perkataan si Motoba kalau dia harus berani menanyakan sesuatu. Akhirnya Ebina mau ngomong sama si Taihei. Sementara itu si Sylphine memimpikan ketika dia dulu sebelum pindah ke Jepang. Awalnya itu dia melihat kakaknya yang punya teman orang Jepang. Nah dia jadi pengen juga. Jadi Alex menyuruh untuk membeli PC biar nanti bisa komunikasi. Kebetulan si Alex mau pindah sekolah ke Jepang. Sejak Alex pindah, dia jadi kesepian. Di sana ada yang mengirim sebuah video pertandingan game gitu yang dimenangkan sama kakaknya. Di sanalah dia mulai belajar main game. Tak lama dia terbangun dan kebetulan si Umaru datang ke sana menggunakan setelan Santa. Dia sempat-sempatnya membeli, alhasil si Sylphine merasa senang. Singkat cerita, udah tahun baru. Ketika Umaru dan Taihei bangun, Taihei memberikan amplop tahun baru kepada Umaru. Dia auto seneng. Nah pas sarapan anehnya si Taihei ngasih satu lagi. Umaru mulai aneh, kakaknya error macam itu. Tapi dia kagak mau ngaku kalau udah dikasih tadi. Kemungkinan kalau udah begini kakaknya emang memberikan 2 amplop. Tak lama ada si Ebina datang mengucapkan selamat tahun baru. Terus pas mau ngasih sesuatu, amplopnya kagak ada. Ternyata amplop tadi harusnya punya si Ebina. Umaru kagak mau ngaku, yang ujungnya dia balikin juga. Terus pas di tempat kerja, si Taihei tumben-tumbenan dipanggil ke ruang rapat. Sementara itu, Umaru mengeluhkan kakaknya yang sensitif kalau dia melakukan kesalahan sedikit. Padahal aslinya kerjaan dia emang suka ngacak-ngacak rumah. Pas di rumahnya si Umaru mulai berpikir kalau kakaknya selama ini baik sama dia. Cuma dianya aja yang kagak sopan, nyuruh mulu, terus suka ngacak-ngacak rumah. Dia harus memberikan sesuatu buat kakaknya. Tak lama Taihei pulang. Dia cuma nunjukin macam itu doang. Taihei memberitahu kalau dia bakalan ikut perjalanan pekerjaan ke luar kota. Lantas Umaru seketika sedih dan kagak mau ditinggalin. Tapi ini udah keputusan dari kantor. Dia nangis-nangis, tapi ketika dikasih tahu cuma 2 minggu doang, nangisnya kagak jadi. Taihei cuma pesan jangan bikin rumahnya berantakan. Udah itu doang yang dia khawatirkan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.